Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mistri Cahyanti dari Prodi Matematika kelas 2021E dengan NIM 2103021405. Di sini saya akan membacakan jawaban untuk soal UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nomor 1. A. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan dari pendidikan Pancasila yang pertama adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia agar mampu menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan memahami solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, membentuk karakter bangsa dan berkontribusi aktif dalam kehidupan bangsa. B. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan filosofis. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filsafat negara, maka dalam aspek penyelenggaraannya, negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila termasuk juga dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, landasan historis. Pancasila merupakan hasil sejarah bangsa yang didapatkan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, landasan kultural. Pancasila merupakan pencerminan budaya bangsa, maka dari itu kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya lebih dalam lagi agar mampu bertahan dalam pergaulan dunia internasional. Yang keempat, landasan yuridis. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan yuridis dapat ditelusuri dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPRS atau MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, dan lain-lain. Nomor 2. A. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai religi. Ditandai dengan adanya sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Adanya upacara atau ritual yang berhubungan dengan aktivitas religi. Nilai kemanusiaan. Adanya interaksi dan komunikasi sosial, sistem barter, dan juga hidup nomaden. Nilai persatuan. Adanya pembagian kerja. Kaum pria mencari makanan, sedangkan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Nilai demokratis. Adanya pemilihan pemimpin dengan konsep primus inter pares. Nilai keadilan. Adanya desa komunal yang membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling membantu atau disebut pola gotong royong. B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Nilai religi. Berkembangnya agama Hindu dan Buddha sejak abad ke-2 Masehi dan masuknya agama Islam pada abad ke-7. Nilai kemanusiaan. Adanya sistem kasta Hindu. Nilai persatuan. Menyatukan pemerintahan dengan diadakannya perkawinan politik antara Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan. Nilai demokratis. Diperkenalkannya sistem kerajaan dengan kedudukan pemimpin dalam masyarakat berdasarkan hak waris atau dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Nilai keadilan. Raja Mulawarman meninggalkan yupa yang berisi tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Kerajaan Sriwijaya. Nilai religi. Menjadi pusat perkembangan agama budaya Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nilai kemanusiaan. Perkembangan kemakmuran tanpa memandang kasta. Nilai persatuan. Adanya perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kadiri dengan Putri Raja Sriwijaya guna melestarikan bahasa Melayu kuno. Nilai demokratis. Semua permasalahan dapat diputuskan secara musyawarah melalui Dewan Nagari. Nilai keadilan. Kemajuan masyarakat melalui jalur niaga dan maritim. Kerajaan Majapahit.
Nilai religi, berkembangnya 3 agama besar yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kemanusiaan, adanya otonomi desa. Nilai persatuan, persatuan orang Tumapel dan Madura untuk menyerbu Jaya Katuang. Nilai demokratis, adanya pengelompokan struktur pemerintah. Yang pertama, raja dan kerabat raja. Kedua, Dewan Penasihat Raja. Ketiga, Dewan Menteri. Dan yang keempat, para gubernur provinsi. Yang terakhir, nilai keadilan. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Nomor 3. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, nilai persatuan dan kesatuan. Dalam meraih kemerdekaan Indonesia dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari semua organisasi yang ada meskipun terdapat perbedaan paham, ideologi, dan organisasi sendiri. Hal tersebut terlihat saat anggota TNI, Kelaskaran, dan rakyat bersatu padu di masa perlucutan senjata terhadap Jepang pada perang melawan Sekutu dan Belanda. Yang kedua, nilai rela berkorban. Para pahlawan rela mengorbankan jiwa, raga, waktu, dan harta benda demi perjuangan kemerdekaan. Terlihat dari Jenderal Sudirman yang berjuang dalam keadaan sakit. Ketiga, saling menghargai. Saling menghargai dibutuhkan agar tidak terjadi perpecahan dalam kebersamaan. Contohnya adalah perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok dapat diatasi karena saling menghargai. Yang keempat, cinta tanah air. Sebagai perwujudan rasa cinta tanah air, maka muncul berbagai perlawanan di daerah-daerah terhadap para penjajah demi kemerdekaan tanah air Indonesia. Contohnya, perjuangan di Sumatera, Bali, Jawa, Sulawesi, dan daerah lainnya di Nusantara. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, kemanusiaan. Dapat ditunjukkan dengan membantu orang lain yang membutuhkan dan melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedua, rela berkorban. Dapat ditunjukkan dengan sikap mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ketiga, persatuan dan kesatuan. Ditunjukkan dengan menjalin hubungan baik antara sesama. Keempat, saling menghargai. Ditunjukkan dengan menghargai pendapat orang lain. Kelima, cinta tanah air. Ditunjukkan dengan melestarikan budaya bangsa dan membeli produk dalam negeri. Nomor 4. A. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila diawali dengan pembentukan BBUPKI pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Sidang pertama BBUPKI berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut didapatkan 3 rumusan dasar negara sebagai berikut. Rumusan pertama berasal dari rumusan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Rumusannya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Rumusan yang kedua dari Mr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Rumusan ketiga didapat dari rumusan I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, dibentuk Panitia 9. Dalam rapat Panitia 9 didapatkan hasil rumusan Pancasila yang tertuang dalam Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Proses pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara telah
terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Sebelum disahkan, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta telah mengalami perubahan karena ada pihak yang tidak setuju dengan sila pertama, sehingga bunyi sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 5. A. Pengertian sistem filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti bijaksana. Dalam artian lain, filsafat merupakan pemikiran fundamental dan monumental manusia guna mencari kebenaran hakiki atau kebijaksanaan. Karenanya, kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik yang dijadikan pandangan hidup. Sistem filsafat adalah kesatuan pemikiran yang saling berhubungan dan mampu menjangkau seluruh realitas yang ada, mencakup pemikiran tentang realitas adanya Tuhan, alam, dan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. B. Pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organis, susunannya bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Pancasila bersifat organis artinya sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan yang majemuk tunggal. Setiap sila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki, atau urutannya logis dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkat, sedangkan piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan bertingkat dari sila-sila Pancasila. Maksudnya sebagai berikut. A. Sila pertama. Ditempatkan di urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dan akan kembali kepada Tuhan, sehingga disebut sebagai causa prima atau sebab pertama. B. Manusia sebagai subjek pendukung pokok negara sehingga negara harus berlaku sebagai lembaga kemanusiaan. Sila kedua. C. Negara adalah akibat adanya manusia yang bersatu, ditunjukkan pada sila ketiga, sehingga terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. D. Rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi secara bijaksana, mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat. Ditunjukkan pada sila keempat. E. Negara memiliki tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ditunjukkan pada sila kelima. C. Unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, unsur ketuhanan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat sebagai individu sebagai makhluk sosial. Karena Tuhan adalah sempurna, maka manusia tidak sempurna. Namun di antara makhluk lainnya, manusia adalah yang paling sempurna. Yang kedua, unsur kemanusiaan. Sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, dengan sendirinya bangsa kita mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur. Pada hakikatnya, kemanusiaan adalah bawaan kodrat manusia. Peri kemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Ketiga, unsur persatuan. Bangsa Indonesia dengan ciri-cirinya rukun, bersatu, dan kekeluargaan bertindak bukan semata-mata atas perhitungan untung rugi dan pamrih serta kepentingan pribadi. Oleh karena itu, unsur persatuan sudah terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan sudah dilaksanakan oleh mereka. Yang keempat, unsur kerakyatan. Istilah kerakyatan berarti bahwa yang berdaulat atau yang berkuasa adalah rakyat. Yang kelima, unsur keadilan. Istilah adil yaitu mewujudkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain dan dirinya. D. Hakikat, nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai moral yang terkandung dalam Pancasila terdiri dari moral ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Dari nilai-nilai tersebut lahir nilai-nilai praksis, yaitu adil, toleran, saling menghargai, tolong-menolong, dan musyawarah. E. Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Misalnya, bermusyawarah serta mengemukakan pendapat menjadi bentuk dari nilai demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk dari nilai kemanusiaan. 7. A. Pada masa kehidupan berkeadaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi COVID-19? Kehidupan new normal atau kembali beraktivitas dengan menerapkan kebiasaan baru adalah sebuah keniscayaan, yakni kebiasaan baru untuk berperilaku bersih dan sehat sesuai protokol kesehatan. Beberapa hal yang dapat dilakukan di dalam penerapan pola hidup bersih dan sehat yaitu dengan makan bergizi, olahraga teratur, sering cuci tangan, memakai masker, istirahat cukup, menerapkan etika batuk dan bersin, menjaga kebersihan lingkungan, dan hindari berkerumun serta tetap menjaga jarak aman. Penerapan new normal diharapkan dapat menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 sekaligus dampak sosial ekonominya, sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif dan aman. B. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Diwujudkan dalam ketaatan iman setiap warga masyarakat untuk menjalankan segala perintah dan larangannya. Menjalankan perintahnya tentu juga berarti menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dan tetap menjalankan ibadah dari rumah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai kemanusiaan, di mana seluruh individu Indonesia mengaku kedudukan yang sama dan sederajat. Nilai ini dapat terimplementasikan dalam hal bahu-membahu untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada pandemi COVID-19 ini, persatuan dan kesatuan bangsa harus didahulukan. Sikap saling menyalahkan harus dihindari dan terus memperkuat sikap saling merangkul, menjaga komunikasi, menjalin persaudaraan sebagai suatu bangsa besar dan saling menguatkan dalam wadah NKRI. Sila keempat, sila ini merupakan sendi demokrasi di Indonesia, ditunjukkan dengan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam penetapan dan pengambilan berbagai keputusan dalam penanganan wabah COVID-19 di berbagai level pengambilan keputusan. Yang terakhir, sila kelima. Sila ini merupakan tujuan negara untuk mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasar Pancasila. Pada masa pandemi COVID-19, keadilan ditunjukkan dalam penanganan persoalan di masyarakat dan tanpa membeda-bedakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.